Pemberlakuan lockdown di Italia memasuki hari kedua. Seperti apa kemudian nasib WNI kita di sana? Sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Andrew Wibawa, perwakilan Persatuan Pelajar Indonesia di Milan, Italia. Selamat sore waktu Milan, Andrew. Andrew mengingat bahwa Milan berada di dekat kota Lombardia. Apakah betul sudah memasuki lockdown di kota Anda, yaitu di kota Milan? Sebelumnya Milan itu bukan di dekat kota Lombardia, tapi Milan itu ada di dalam region Lombardia. Jadi Lombardia itu regionnya, di dalamnya ada Milan. Dan karena kita ada di dalam region Lombardia, secara otomatis mengikuti dekret terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Italia, Milan juga sekarang dan bagian lain di Lombardia ikut di lockdown. Bagaimana dengan situasi terkini di kota Anda saat ini dengan statusnya lockdown? Seperti apa gambaran lockdown di Milan sendiri? Oke, sebenarnya gambaran lockdown di Milan sampai sekarang adalah pemerintah menganjurkan untuk setiap warga atau pendatang yang hidup di Milan atau di kota Lombardia lainnya untuk sebisa mungkin berada di dalam rumah. Tapi kita tetap masih bisa keluar misalkan untuk membeli peralatan makan atau untuk kegiatan lainnya. Cuman sangat dibatasi kalau tidak memang diperlukan. Untuk beberapa peraturannya sebenarnya lebih ke misalkan untuk pelajar dan mahasiswa itu semua diliburkan dan universitas ditutup. Untuk para pekerja juga sebagian kantor sudah mulai melaksanakan smart working. Jadi kebanyakan orang diharapkan tinggal di rumah masing-masing. Seperti Andrew sendiri, apakah masih menggunakan transportasi publik di sana? Saya sih sehari-hari udah sejak lockdown kemarin belum ada kemana-mana karena kalau sesuai peraturan kan memang diharapkan untuk stay di rumah. Selain itu juga kalau mau ke supermarket juga bisa jalan kaki dan sejak hari ini semua pelajaran di kampus-kampus di Milan itu sudah mulai dilaksanakan dengan metode digital atau distance learning. Andrew, ini kan suasananya lockdown, kemudian juga orang semakin berhati-hati keluar rumah termasuk membeli kebutuhan sehari-hari. Bagaimana dengan harga-harga makanan di sana? Oke, kalau kita perhatiin sih kemarin supermarket di dekat rumah saya, ini yang lumayan besar, belum ada lonjakan harga yang cukup berarti ya. Kayak sebenarnya bahan-bahan makan pokok harganya juga masih normal. Mungkin memang kemarin itu sejak ada pengumuman terjadi ada beberapa orang yang mulai melakukan panic buying. Dan juga memang karena sekarang di semua tempat pemerintah mengharuskan untuk menjaga jarak satu dan orang lainnya itu minimal 1 meter. Jadi kalau kita masuk ke supermarket tuh kita di kuota dan kadang-kadang mungkin itu yang bikin jadi antrian 4 jam gitu. Tapi kalau harga sendiri masih normal ya Andrew ya? Harga untuk bahan pokok masih normal sih, Bu. Di negara-negara lain seperti di Tiongkok, kemudian Korea Selatan, ada juga Jepang, ini terjadi panic buying di sana seperti pembelian masker. Bagaimana dengan di Italia sendiri? Di Italia kemarin sempat ada antrian yang cukup panjang di beberapa supermarket. Untuk hari ini saya belum melihat langsung sih, tapi kayaknya hari ini udah lebih baik. Dan stok sepertinya masih aman. Cuman kalau masker memang nggak ada. Tapi untungnya kita kemarin udah dapat bantuan dari KBRI Roma sudah mengirimkan masker ke kita, dan kita udah didistribusikan ke sesama mahasiswa dan WNI lainnya. Selain itu juga kita dapat bantuan dari PPI Ceko. Tapi sebenarnya dengan peraturan yang baru sebenarnya dianjurkan untuk orang yang sehat tuh tidak usah menggunakan masker. Jadi masker lebih digunakan bila kita memiliki simptom atau mulai merasa sakit. Andrew tadi menceritakan bahwa kegiatan belajar mengajar di sana stop. Lantas apa saja kegiatan teman-teman pelajar Indonesia yang ada di Milan? Sorry, Mbak. Yang saya bilang kampusnya tutup. Tapi kita tetap semua universitas di Milan sudah memulai metode distance learning. Jadi kita tetap bisa belajar di rumah masing-masing secara online. Ini kan Milan menjadi salah satu jujukan seperti itu ya, kota wisata bagi warga negara lain yang ingin berwisata di sana. Bagaimana sih suasananya saat ini? Suasananya mungkin relatif jauh lebih sepi dibandingkan yang biasanya. Dan saya rasa sebenarnya kalau mengacu dengan peraturan yang sekarang, itu akan ada wisatawan yang bisa masuk lagi kan, karena udah di lockdown provinsi Lombardia. Tapi sebenarnya Milan tetap berupaya untuk beroperasi, tapi ini
tetap kita ngikutin semua peraturan yang diberikan pemerintah. Karena ini buat kita bersama, ini bentuk tanggung jawab kita gitu. Untuk nggak menyebarkan virus atau apapun ke orang-orang lain atau ke daerah lain. Andrew, terakhir bagaimana bentuk komunikasi dengan KBRI selain tadi membagikan masker? Apakah ada komunikasi yang intens antara KBRI dengan pelajar Indonesia yang ada di sana? Tentunya pihak KBRI sangat responsif dan kita setiap hari mungkin bisa 2-3 kali melakukan kontak dengan Pak Danang dari Pensosbud. Jadi komunikasi sampai sekarang baik untuk WNI yang ada di Milan sendiri dengan KBRI-nya juga sangat intens dan sangat baik sih Mbak menurut saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih perbincangannya Andrew Wibawa, perwakilan Persatuan Pelajar Indonesia yang saat ini berada di Milan, Italia. Semoga Anda selalu sehat.